Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4, Sampang, Madura. Hari ini Rabu 10 Desember 2025. Tema pada pagi hari ini adalah Qalbu Kiri, tempat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa perlu kita sadari Bapak Ibu, ketika kita hidup di dunia, kita punya kitab yang bernama Al-Quran, dan kitab ini kita jadikan pedoman karena kita butuh sebuah pondasi, sebuah tatanan atau hukum yang mengatur kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran itu berkomunikasi dengan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, cuman permasalahannya sekarang bagaimana cara memahami ayat-ayat Allah dan di mana tempat sehingga kita memahami ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa hanya di dalam hati nurani atau di dalam qalbu kiri yang hanya mampu memahami ayat-ayat Allah, bukan terletak pada otak atau pikir. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Kenapa? Jadi otak atau pikir itu tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan memahami ayat-ayat Allah? Jadi di sini kita ambil contoh, misalkan ada suatu kejadian, misalkan sedang turun hujan, maka analisa qalbu kiri itu mengatakan bahwa hujan yang turun itu bagian daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diturunkan ke bumi dan menyebabkan berbagai macam tumbuhan itu tumbuh dengan subur dan sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi analisa qalbu kiri itu mengatakan bahwa terjadinya hujan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan kehendak Allah. Sehingga dari dalam lubuk hati yang paling dalam, maka timbullah rasa syukur kepada Allah. Jadi itu analisa daripada qalbu kiri atau hati nurani kita. Mari kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannaman katsiran minal jinni wal insi." Dan sesungguhnya kami jadikan atau kami ciptakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai qalbu tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, yakni perkara-perkara yang hak. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dengan penglihatan yang disertai dengan
pemikiran. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Yang dimaksud adalah ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihatnya dengan pendengaran disertai pemikiran dan ketaatan. Ulaika kal an'am balahum adallu, mereka itu sebagai binatang ternak, dalam hal ini tidak mengetahui, melihat dan mendengar, bahkan mereka lebih sesat. Jadi sampai Allah mengatakan bahwa manusia itu lebih sesat dari hewan ternak. Apa? Sebab hewan ternak itu akan mencari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, dan ia akan lari hal-hal yang membahayakan dirinya ke dalam neraka secara sombong. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi anak-anak Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menggambarkan bahwa kita ini diberikan kolbu, terutama kolbu kiri, yang tidak pernah dijadikan pemimpin, yang tidak pernah dijaga, dipeliharanya, ya. Kenapa? Di dalam kolbu kiri itu kan seringkali saya katakan ada yang namanya jiwa. Di dalam jiwa itu, inti daripada jiwa, ada yang namanya fuad. Nah, fuadnya itu tidak diberikan ruang atau waktu, ya, untuk merekam ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena kita selalu bermaksiat kepada Allah, sehingga jiwa atau fuadnya itu selalu dalam keadaan kotor, sering berbuat dosa, sehingga jiwa atau fuadnya itu tidak mampu istilahnya berkomunikasi dengan Allah, sehingga sulit untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, ditambah lagi kita memakai analisa fikir atau otak. Jadi ayat ini juga menggambarkan bahwa kolbu kirinya atau jiwanya atau fuadnya tidak dimaksimalkan sehingga sulit memahami ayat-ayat Allah, ya. Jadi orang ini dipastikan ibadahnya tidak istiqomah, ya. Salatnya tidak dijaga dengan benar, ya. Zikirnya tidak dijaga dengan benar, amal solehnya tidak dijaga dengan benar, atau ibadah-ibadah yang lainnya yang menyebabkan dia itu sulit memahami ayat-ayat Allah, ya. Apalagi analisanya berdasarkan fikir, ya. Fikir itu yang ada di otak itu tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan benar apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa kita diberikan mata tetapi tidak mampu melihat ayat-ayat Allah, kita diberikan telinga tidak mampu mendengar ayat-ayat Allah. Itu disebabkan karena mata dan telinga itu adalah sumber awal dari fikir, tapi tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah, kecuali fikir sendiri itu dikendalikan oleh kolbu kiri, dikendalikan oleh jiwanya, karena sering banyak berzikir kepada Allah. Nah, maka di sini pentingnya berzikir supaya apa? Supaya kolbu kiri itu mengendalikan fikirnya, sehingga nantinya pendengaran telinga dan dan penglihatan mata itu mampu bekerja sama dengan pendengaran dan penglihatan batin, sehingga mampu untuk memahami ayat-ayat Allah. Bukan otak yang mampu. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau kita hanya cerdas berdasarkan otak, ini sangat berbahaya.
Karena cerdasnya otak ini bekerja sama dengan hawa nafsu, bekerja sama dengan masuknya pintu-pintu setan. Biasanya ini indikatornya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mencintai dunia berlebihan, ya, takjub dengan megahnya dunia, tapi lalai daripada mengingat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau analisa fikir kejadian contoh tadi hujan, maka fikir menganalisa bahwa itu merupakan kejadian biasa, kejadian alam. Jadi artinya terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak perlu bersyukur. Nah, berbeda dengan kalbu kiri. Cuman permasalahannya kalbu manusia yang tidak mampu memahami ayat-ayat Allah, ya. Kemudian apapun yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, tidak mampu mengantarkan seseorang untuk mengenal Tuhan, ya. Nah, ini yang menjadi problem Bapak Ibu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri, mohon maaf, mohon izin, memberi gelar manusia yang semacam ini adalah lebih sesat daripada binatang ternak, seperti yang disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita betul-betul merenungkan kembali agar kita itu menjaga jiwa kita, kalbu kiri kita, untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah, ya, untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai ditunda Bapak Ibu, jangan sampai lalai, ya. Usahakan mudah-mudahan kita berjemaah, usahakan di masjid atau di mushola, ya. Manakala ada pekerjaan yang penting, maka yakinlah bahwa sholat itu lebih penting dari pekerjaan itu. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lain, berzikir kepada Allah, beramal soleh, berdoa, agar kita itu intinya menjaga kesucian. Dengan demikian, ketika jiwa kita itu suci dan mampu berkomunikasi dengan Allah, maka Allah turunkan cahayanya. Dan ketika Allah menurunkan cahaya, maka Allah memberikan kemampuan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.